Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Fazal Prasetya. Saya dari ITB, Teknik Elektro NIM 132194042. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel IEEE Spectrum yang ditulis oleh Evan Ackerman berjudul Agility Latest Digit Robot Prepares for its First Job. Oke, jadi subjek dari artikel ini pretty much company bernama Agility Robotics. Mereka adalah company based on origin di USA. Mereka CEO dan co-foundernya itu berasal dari tim riset di Oregon State University. Mereka melakukan riset tentang leg locomotions pada bipedal robotics. Ini progress mereka through the years. Jadi ada Atrias 2.0 yang mereka kembangkan di universitas, lalu dibuatlah Agility Robotics ini, dibentuk Agility Robotics, lalu mereka mulai berencana untuk menjadi sebuah bisnis mungkin ya, atau mengkomersilkan sektor robot bipedal ini. Pada Casey yang sudah bisa berjalan dengan lancar, berjalan seperti manusia dan hewan pada umumnya gitu, melewati terrain yang tidak smooth atau tidak didesain untuk robot khusus gitu ya. Jadi terrain as it is, atau lingkungan yang udah ada di sekitar kita. Bahkan pada Casey dan Atrias ini itu dilakukan tanpa sensor persepsi. Sensor persepsi baru ditambahkan pada torso di robot digit ini. Pada robot digit ini ditambahkan torso, ditambahkan tangan untuk sebagai sebuah efektor supaya bisa menjalankan tugas-tugas atau purpose-purpose yang lain. Nah, fokus mereka research seperti yang saya bilang tadi pada leg locomotion untuk bipedal robotics. Mereka menggunakan spring rest model dan pemodelan menggunakan force control dibandingkan robot-robot humanoid yang lebih mengutamakan position control seperti perpindahan engsel tangan, perpindahan yang harus rigid dan harus akurat, tapi mereka lebih menghitung gaya yang perlu dikeluarkan untuk kayak setiap langkahnya supaya robot ini bisa balance dan supaya robot ini bisa lokomosi dengan cepat menggunakan cepat dan efektif menggunakan dua kakinya. Karena tujuannya adalah can go where we as humans can go, dan ya intinya pada di sana. Untuk kaki yang dikembangkan sampai sekarang, mereka ada 5 degrees of freedom, bisa maju mundur, naik turun, bisa serong kiri serong kanan. Oke. Ini solusi yang mereka temukan dari alam, dari dunia yang kita sudah ketahui ini. Mereka melihat bahwa salah satu leg locomotion terbaik yang sudah ada di dunia ini adalah dari unggas-unggas yang besar seperti ostrich atau seperti turkey atau ayam gitu ya mungkin ya, dimana bisa dilihat desainnya itu ini yang dipakai pada robot Casey dan yang dipakai pada robot digit yang sekarang. Dan ini robot digit V4 yang dibahas pada artikel ini. Digit V4 ini adalah bipedal multipurpose robot designed for locomotion and manipulation. Jadi sudah ada tujuan khususnya untuk robot digit V4 ini, dan pretty much sudah ada arahannya supaya robot ini bisa dikomersilkan atau bisa diperjualkan gitu mungkin ya. Dan desainnya pun sudah dipikirkan menuju seperti itu. Ini bipedal, bukan humanoid seperti yang dibahas tadi. Torsonya adalah bersisi sensor. Dapat lihat di sini ada mungkin seperti sensor sonar, sensor ada laser juga, LiDAR, dan ini ada arm buat manipulation. Dan yang fitur paling baru dibandingkan versi-versi digit sebelumnya adalah kepalanya. Kepala ini dapat dilihat pada slide selanjutnya.
Kepala ini dibuat bukan untuk menyerupai atau memimik manusia, karena robot ini bipedal, bukan robot humanoid. Ini tetapi untuk berkomunikasi mungkin pada manusia sebagai human robot interaction. Ini tempat focal pointnya seperti kalau kita melihat ke sebuah layar mungkin ya. Jadi supaya kita tahu, atau mungkin biasanya lampu LED, supaya kita tahu kondisi atau robot ini sedang ngapain dan ya pada state apa gitu dianya. Dan fitur-fitur yang dibuat ini seperti yang dibilang tadi, fitur-fitur pada Digit V4 ini sudah menuju tujuan bahwa Digit V4 ini akan dipakaikan, didagangkan dan dikomersilkan gitu. Dan sektor yang ada bisa dia tutup itu, atau dia sebagai solution itu adalah pada warehouse, di mana banyak pekerjaan yang istilahnya masih robotik, di mana kemampuan pemikiran manusia itu tidak dibutuhkan sebenarnya, hanya tangan dan kaki, tangan untuk memindahkan barang misalkan, atau dan kakinya juga untuk berpindah-pindah gitu. Maka ada fitur seperti ini, human footprint, di mana bentukan atau besar robot ini kurang lebih sama seperti manusia pada umumnya gitu. Dan kemampuannya juga harus berfungsi sebaik mungkin seperti manusia, atau bukan seperti manusia tetapi memenuhi fungsi yang sama gitu, apabila manusia dilakukan untuk atau ditaruh untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Dan tantangannya atau tantangan dari job ini, dari job yang akan dilakukan oleh V4 Digit V4 ini adalah untuk melakukan task ini. Ini adalah task yang digambar, atau di task paling simple mungkin ya, yang bisa dilakukan oleh Digit V4. Digit V4 ini sebenarnya multipurpose, tetapi untuk sekarang difokuskan pada pengembangannya pada pemindahan ini, namanya totes, atau kayak sebuah peti atau kontainer plastik gitu ya. Ini di warehouse masih banyak pekerjaan yang memerlukan pemindahan barang-barang seperti ini. Ini sama sekali tidak perlu pemikiran manusia, sehingga terutama pada negara-negara berkembang, pekerjaan ini kayak sudah tidak ada peminatnya sama sekali. Sudah tidak ada manusia yang mau mengerjakan tas-tas mind numbing seperti ini gitu. Dan masalah yang dihadapi Agility Robotics sekarang adalah bagaimana mereka membuat robot-robot ini bisa melakukan tas ini secara robust, secara konsisten terus-menerus. Sedangkan sekarang kondisinya adalah robot ini bisa melakukan pekerjaannya most of the time. Jadi masih ada error rate yang cukup besar gitu, dan kegagalan-kegagalan yang muncul. Ini quote dari Damien Shelton, co-foundernya dan CEO dari Agility Robotics. We built Digit to solve difficult problems in today's workforce life. Injuries, burnout, high turnover, and unfillable labor gaps with the ultimate vision of enabling humans to be more human. Jadi ya, intinya seperti itu. Intinya gimana sih untuk robot ini bisa membuat perubahan yang cukup besar gitu ya, di secara widespread, secara menyeluruh di dunia ini, dengan menghilangkan job-job di dunia ini yang memerlukan tugas-tugas atau memerlukan orang untuk melakukan tugas-tugas yang robotik, yang berulang-ulang, yang tidak memerlukan pikiran ini. Kita bisa sebagai manusia secara keseluruhan akan membuka
potensi lebih banyak orang, bahkan muncul orang-orang dengan potensi yang mungkin sebenarnya sekarang potensinya sangat besar tapi tidak terrealisasi karena pekerjaan mereka hanyalah melakukan tas-tas robotik seperti ini. Dan ini pada tanggal 18 September kemarin tahun 2023 sudah resmi dibuat factory untuk membuat robot dari Agility Robotics, namanya RoboFab. Ini di Salem, Oregon, diperkirakan bisa membuat sekitar 10.000 robot tiap tahunnya. Ini langkah yang besar untuk ya mengisi gap di market tadi, di mana ada problem-problem seperti kurangnya workforce atau tidak terfulfillnya potensi banyak-banyak orang gitu ya. Oke. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.